Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, welcome back to my YouTube channel. Balik lagi sama saya Diani. Dan di video kali ini kita akan bahas tentang trik cepat dalam mengerjakan soal kecepatan, jarak, dan waktu yang seringkali muncul dalam tes CPNS. Jadi soal-soalnya tuh udah saya seleksi teman-teman yang hot kayak gitu supaya teman-teman tuh punya gambaran bentuk-bentuk soal yang potensi bakal keluar tuh kayak gimana aja. Jadi udah punya persiapan sejak sekarang nih. Oke, lanjut yuk kita ke soal-soalnya. Pembelajaran kita kali ini saya akan menampilkan 5 soal di awal. Nah, nanti teman-teman coba set timer selama 4 menit untuk mengerjakan 5 soal ini. Satu soal bernilai benar itu poinnya 5. Kalau salah 0. Nah, di sesi berikutnya akan ada pembahasan soal. Di akhir kalian coba total gitu, skor kalian itu berapa dari 5 soal ini. Lalu nanti kalian taruh di kolom komentar. Nah, jadi ini kita akan berlatih nggak hanya mengerjakan secara tepat tapi juga cepat. Kayak gitu ya. Jadi kita bikin simulasi tes ala-ala nih. Nah, ini soal-soalnya nih. Nomor 1, ini nomor 2, nomor 3, ini nomor 4, sama terakhir nomor 5. Kayak kalian pause dulu teman-teman, kalian coba kerjakan secara mandiri. Nanti kalau waktunya udah lewat 4 menit, baru kalian beralih nih, kita play lagi, kita masuk ke sesi pembahasan. Oke, sudah? Kalau sudah, kita lanjut ke sesi berikutnya. Pembahasan soal. Nomor 1. Seorang pegawai berjalan kaki ke kantornya selama 30 menit. Jika ia naik sepeda motor, ia menempuh 3 kali lebih cepat. Apabila jarak dari rumah ke kantor adalah 2.400 meter, maka kecepatan rata-rata naik sepeda motor adalah berapa meter per menit? Oke, kita sekarang pakai rumus segitiga JKW ini untuk memudahkan. Kalau yang ditanyakan adalah kecepatan, maka kecepatannya kita tutup. Nah, berarti kecepatan sama dengan jarak dibagi waktu. Oke ya. Terus jaraknya berapa nih? 2.400 meter. Kita tulis di sini. Dibagi waktu. Waktunya itu ini 30 menit. Dan 3 kali lebih cepat, berarti 3x sama dengan 30 menit. Nah, kita mencari nilai x nih berapa. X berarti 30 dibagi 3, hasilnya 10 menit. 10 menit kita masukkan di sini. Oke, 2.400 dibagi 10, hasilnya 240 meter per menit. Berarti jawabannya yang E. Oke ya. Betul atau salah nih teman-teman jawabannya? Ini masih gampang ya, nanti semakin tinggi nomornya itu akan semakin sulit juga si bobot soalnya. Oke, lanjut ke nomor 2. Sebuah bus menempuh perjalanan dari kota P ke kota Q dengan kecepatan rata-rata 40 km per jam dan kembali dengan kecepatan rata-rata 60 km per jam. Jika jarak dari kota P ke kota Q adalah 120 km, berapa kecepatan rata-rata per jam untuk seluruh perjalanan? Oke, yang ditanyakan adalah kecepatan untuk seluruh perjalanan. Berarti perjalanan pergi dan pulang digabung gitu ya. Kita masuk ke rumus JKW. Nah, kita petakan dulu nih, diketahui ada apa aja. Pertama, ada kecepatan dari P ke Q itu 40 km per jam. Oke ya. Terus sebaliknya dari Q ke P itu 60 km per jam. Nah, terus jaraknya 120 km. Sekarang kita mencari jaraknya dulu nih. Jarak seluruh perjalanan. Nah, berarti jarak seluruh perjalanan itu 2 dikali 120 gitu ya. Karena ini kan jarak PQ. Kita juga pengen mencari jarak Q ke P. Nah, berarti dikalikan 2 aja. 2 dikali 120 hasilnya 240 km. Oke, selanjutnya kita mencari waktu. Waktu total perjalanan pulang dan pergi. Itu 120
Nah, ini dari mana 120? Karena kan yang ditanyakan waktu nih teman-teman, berarti waktunya kita tutup. Berarti jarak dibagi kecepatan. Jaraknya tadi berapa? 120 gitu, dibagi kecepatannya 40. Ini kecepatannya ini ya, kita yang PKQ dulu nih, nanti kita tambah juga 120 dibagi 60 Ki ke P. Jadi dua-duanya kita total antara perjalanan pergi dan pulang. Oke ya, ini kita coret nih nolnya. 12 bagi 4, 3. Ini juga sama dicoret nolnya. 12 bagi 6, 2. Hasilnya 5 jam. Oke, baru kita ke pertanyaan intinya. Kecepatan rata-rata seluruh perjalanan. Sama dengan kalau kecepatan berarti K-nya ditutup, J dibagi W ya. Jaraknya 240 kita masukkan, W-nya berapa? 5 jam. 240 dibagi 5 hasilnya 48 km per jam. Berarti jawabannya yang C. Oke ya. Lanjut ke soal nomor 3. Adi berangkat dari kota P pukul 7 dengan kecepatan rata-rata 60 km per jam. Pada saat yang sama, Wira berangkat dari kota Q menuju kota P dengan kecepatan rata-rata 40 km per jam. Jarak P dan Q adalah 360 km. Adi dan Wira akan bertemu pukul. Nah, jadi ini pertanyaannya berpapasan ya teman-teman, dengan asumsi jam berangkat yang sama. Kalau soalnya kayak gini, rumus cepatnya adalah dicatat ya. Waktu papasan sama dengan jarak dibagi total kecepatan. Oke ya. Nah, kita masukkan nih jaraknya berapa? Jaraknya 360 km. Dibagi total kecepatan. Nah, kecepatannya itu ada 60 sama 40, berarti kita tambah di sini. Oke, 360 dibagi 100. Hasilnya 3,6 jam. Oke ya. 3,6 jam itu berapa detailnya berapa sih? Berapa jam, berapa menit? Nah, kita petakan nih. 1 jam itu kan 60 menit. Berarti kalau 3,6 jam, 3 jam ditambah 0,6 jam. Oke. Nah, 3 jam ditambah 0,6 dikali 60 menit. Berarti 3 jam ditambah 36 menit. Nah, 3 jam lebih 36 ini kita tambah ke jam berangkat. Nah, berarti 7 ditambah 3 lewat 36. Hasilnya mereka akan bertemu pukul 10.36. Jawabannya yang C. Oke ya. Ini udah melalui penelitian teman-teman, jadi cara ini memang yang tercepat. Karena kalau nggak pakai rumus ini tuh, kita nanti bakal mengerjakannya lebih lama lagi gitu. Jadi teman-teman saya sarankan untuk menguasai si rumus ini gitu. Oke, kita lanjut ke nomor 4. Pada pukul 7.30, Ahmad berangkat mengendarai mobil dengan kecepatan 56 km per jam dari kota A menuju kota B. 15 menit kemudian, Badrun berangkat dari kota B menuju kota A dengan kecepatan 64 km per jam dengan jalan yang sama seperti dilalui Ahmad. Jika jarak kota A dan B adalah 154 km, pukul berapa Ahmad dan Badrun berpapasan? Berarti ini soalnya berpapasan, tapi jam berangkatnya beda. Yang satu 7.30, yang satu 7.45 ya, 15 menit kemudian. Berarti ini rumusnya adalah, catat ya teman-teman, waktu papasan sama dengan jarak dikurangi selisih jarak dibagi total kecepatan. Kayak gitu. Kita sekarang mencari selisih jaraknya dulu nih. Nah, selisih jarak kalau di sini, jaraknya berarti ditutup. Maka kecepatan dikali waktu. Kalau di papasan atau menyusul, kalau kita mencari selisih jarak itu, teman-teman, kita masukkan di sininya adalah K orang pertama. Jadi kecepatan orang pertama itu ini ya, 56. Dikali waktu. Waktunya berapa? Itu 15 menit kemudian. Nah, 15 menit dibagi 60. 60 itu dari mana? 60 menit gitu ya. Kita mau mencari berapa nih selisih jaraknya.
Nah, ini 15 sama 60 sama-sama dibagi 15, hasilnya 1/4. Nah, terus 56 dibagi 4, hasilnya 14. Oke, udah ketemu ya si selisih jaraknya. Baru kita masuk ke rumus utama. WP sama dengan jaraknya berapa? 154 km. Masukkan, dikurangi selisih jarak. Masukkan nih 14. Ya kan? Dibagi total kecepatan. Nah, ini ya, 56 sama 64. Nah, 154 dikurangi 14, 140 dibagi 120. Ya, kita coret nolnya. Ini hasilnya 7/6 dikali 60 menit. Hasilnya 70 menit. Kalau 70 menit itu kan berarti 1 jam 10 menit ya teman-teman. Ditambah dengan 7:45 atau waktu orang kedua. Jadi kalau waktu itu pakai orang yang paling akhir berangkat atau orang kedua. Nah, ini kan 7:45 ya. Dari mana 7:45? 7:30 ditambah 15 menit. Hasilnya mereka akan berpapasan pukul 8.55. Jawabannya yang C. Lanjut ke nomor 5. Budi berangkat pukul 7 naik sepeda dari kota A ke kota B dengan kecepatan tetap 30 km per jam. Pukul 9 dari tempat yang sama, Dimas menggunakan sepeda motor dengan kecepatan tetap 60 km per jam. Maka Dimas dapat menyusul Budi pada pukul. Nah, berarti ini pertanyaannya itu menyusul. Ya, kalau menyusul itu rumus cepatnya adalah ini. Waktu menyusul sama dengan selisih jarak dibagi selisih kecepatan. Pertama, kita cari dulu selisih jaraknya. Ingat, selisih jarak itu kita pakai kecepatan orang pertama ya. Ini jaraknya ditutup nih, berarti K dikali W. Nah, kecepatan orang pertama, nah karena ini menyusul dan waktunya beda-beda, maka kita pakai waktunya itu yang selisih. Kita masukkan nih, kecepatan orang pertama itu 30 km per jam. Tulis 30 dikali selisih waktu. Selisih waktu 9 sama 7 itu selisih 2 jam. Maka di sini 60 km jaraknya, selisih jaraknya ya. Baru kita masukkan nih rumus utamanya WM sama dengan selisih jarak dibagi selisih kecepatan. Selisih jarak kita udah ketemu 60 km, masukkan di sini dibagi selisih kecepatan. Selisih kecepatannya itu 30 sama 60, berarti selisihnya 30 ya. 60 dibagi 30 2, berarti hasilnya 2 jam. Nah, 2 jam kita tambah dengan waktu berangkat orang kedua, yaitu jam 9 ya. Ini waktu orang kedua ya, jadi hasilnya 11. Dimas akan menyusul Budi pukul 11. Jawabannya yang C. Gimana nih teman-teman? Betul berapa? Skornya berapa? Monggo taruh di kolom komentar, oke? Kalau sudah, nggak apa-apa, ini namanya pembelajaran ya. Kalau misalkan skornya masih kecil, nanti berarti kita PR-nya harus banyak-banyak latihan lagi. Kalau udah besar, jangan berpuas diri karena masih ada banyak soal yang perlu kita eksplorasi lagi. Oke, untuk menguji pemahaman kita, karena kadang gini ya teman-teman, kita udah ngerasa, oh aku paham gitu kalau misalnya mendengarkan atau melihat orang lain mengerjakan. Tapi pas kita dapat soal dan mengerjakan sendiri tuh nggak bisa gitu. Nah, makanya di sini kita akan uji pemahaman kita dengan rumus cepat barusan dengan 2 soal latihan mandiri. Ini soal pertama, ini soal kedua. Kalau teman-teman udah ketemu jawabannya, bisa ditaruh di kolom komentar juga. Oke ya, semangat! Gimana teman-teman, udah lebih tercerahkan dong ya sekarang? Nah, jadi bisa aja tuh nggak cukup gitu, tapi kita butuh 2 hal nih, cepat dan tepat gitu. Nah, jadi banyak-banyak berlatih aja, mumpung kabarnya pendaftaran CPNS tuh bakalan diundur. Semoga video ini bermanfaat. Kalau teman-teman punya request, boleh banget taruh di kolom komentar untuk pembahasan selanjutnya tuh mau bahas apa lagi. Oke, terima kasih banyak sudah setia menyaksikan video ini sampai selesai. See you on my next video.